Perkenalkan, nama saya Ayu Triana Situmorang dengan NIM 20210104. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Manado, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari Microsoft Excel 2013. Nah, seperti yang kita lihat pada layar, yang pertama kali kita akan membahas mengenai menu file. Pada menu file ada beberapa bagian. Yang pertama ada New, Open, di mana New berguna untuk membuka lembar kerja baru, serta Open berguna untuk membuka file yang sudah ada. Lalu Save untuk menyimpan data, Print untuk mencetak data, Share untuk membagikan data, Export untuk mengirim data, dan Close untuk menutup lembar kerja. Pada menu Home dibagi menjadi beberapa grup. Yang pertama, Clipboard. Fungsi dari Clipboard yaitu untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan tempel-menempel objek dan teks yang terdiri dari menu, paste, cut, copy, and format printer. Lalu kita beralih ke grup Font, di mana grup font ini berguna untuk pemformatan seputar huruf atau karakter data dalam sel. Kemudian kita beralih ke Alignment, di mana fungsi dari Alignment adalah untuk mengatur format paragraf data sel. Lalu Number, fungsinya untuk mengatur data yang tertera pada suatu sel. Kemudian Stylist, yang gunanya untuk pemformatan sel. Lalu Cells, untuk melakukan properti seputar sel yang terdapat di lembar kerja pada Microsoft Excel. Kemudian ada Editing, untuk menjumlahkan data sel yang dipilih secara otomatis dan mengganti data teks atau angka. Lalu kita beralih ke menu Insert. Pada menu Insert terdapat grup Tables, di mana fungsinya untuk menyisipkan tabulasi dari data terpilih sehingga data tersebut lebih mudah untuk disaring dengan menggunakan kriteria tertentu. Kemudian ada Illustration, di mana grup ini merupakan grup perintah yang berfungsi untuk menambahkan gambar dan shape. Lalu ada Add-ins, yang fungsinya untuk menambahkan fitur tambahan dari Microsoft Store. Kemudian Charts, yang fungsinya untuk membuat grafik pada Microsoft Excel. Lalu ada Sparklines, untuk membuat sebuah charts. Lalu ada Filters, yang gunanya untuk menyaring data. Kemudian ada Links, yang gunanya untuk menambahkan hyperlink. Lalu ada Text, yang gunanya untuk menambahkan sebuah teks di dalam data. Yang gunanya untuk menambahkan teks pada Microsoft Excel pada lembar kerja. Kemudian yang terakhir adalah Simbol, yang gunanya untuk menambahkan simbol. Lalu kita beralih ke Page Layout. Nah, di Page Layout ini dibagi juga dalam beberapa grup. Yang pertama, Themes. Guna dari Themes adalah untuk memberikan efek visual pada lembar kerja. Kemudian ada Page Setup, yang fungsinya untuk melakukan pengaturan kertas pada lembar kerja. Lalu ada Scale to Fit, untuk mengatur skala baris dan kolom terhadap ukuran kertas pada lembar kerja. Kemudian ada Set Option, di mana fungsinya untuk menampilkan garis pembatas sel atau breadlines and heading. Lalu ada yang terakhir ada Range, untuk mengatur objek yang umumnya berupa shape. Kemudian kita beralih ke Formulas. Formulas terdiri dari Function Library, Define Names, Formula Auditing, and Calculation. Nah, kita bahas yang pertama kali Function Library, di mana fungsinya untuk menampilkan semua formula yang dapat digunakan pada Microsoft Excel. Lalu Define Names, untuk memberikan nama sel pada Microsoft Excel. Kemudian ada Formula Auditing, untuk memanajemen suatu proses yang dilakukan suatu formula terhadap sel-sel. Lalu yang terakhir ada Calculation, untuk menghitung suatu formula secara langsung. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu Data.
Pada menu data ada get external yang fungsinya melakukan import data di luar ruang lingkup Excel, misalnya Microsoft Access and SQL. Lalu ada connection, di mana gunanya untuk menghubungkan tabel-tabel dalam lembar kerja. Ada sort and filter untuk mengurutkan data yang dibuat sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu ada data tools yang gunanya untuk melakukan validasi data yang sedang dikerjakan. Kemudian yang terakhir ada online, di mana tugasnya untuk mengelompokkan data sehingga lebih mudah untuk dilihat. Kemudian ada review. Review dibagi menjadi proofing yang gunanya untuk menganalisis kesalahan penulis pada Microsoft Excel. Ada language untuk menerjemahkan data yang dibuat ke bahasa lain. Ada comments untuk menambahkan komentar pada lembar kerja. Dan yang terakhir ada change untuk memberikan keamanan data sehingga perubahan data lebih aman. Nah, kita beralih ke menu yang terakhir, menu view. Pada menu view terdapat workflow views yang gunanya untuk mengubah tampilan lembar kerja. Lalu ada show untuk menampilkan atau membatasi garis dan judul halaman pada lembar kerja. Lalu ada zoom untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja di Microsoft Excel. Lalu ada window untuk menjalankan perintah-perintah yang digunakan untuk menggunakan jendela yang aktif. Dan yang terakhir ada Marcos untuk merekam atau menambahkan video. Jadi, sekian video penjelasan dari saya mengenai fungsi-fungsi dari Microsoft Excel 2013. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya.